Kita semua pasti pengen ya, punya pernikahan yang langgeng dan bahagia. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, apa rahasia sebenarnya? Hari ini, yuk kita coba bedah bareng-bareng mitos-mitos yang ada, dan kita cari tahu apa sih yang benar-benar bikin sebuah hubungan itu berhasil. Coba dibayangin ini. Ada sepasang suami istri udah nikah 35 tahun. Udah punya anak, bahkan cucu. Kelihatannya sempurna banget kan? Tapi, tiba-tiba mereka mutusin buat cerai. Loh kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan ternyata cerita kayak gini tuh bukan cuma 1-2 kasus aja. Ini bagian dari fenomena yang lagi makin umum. Namanya Grey Divorce atau perceraian di usia senja. Tren ini seolah-olah maksa kita buat nanya ulang semua hal yang kita pikir kita tahu soal komitmen jangka panjang. Oke, biar kita ngertiin bareng-bareng. Ini nih perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari bongkar mitos 25 tahun, terus kita dalami bedanya mengenal versus menikahi. Kita juga bakal lihat bahayanya 1000 masalah kecil, lalu kita coba pahami software hubungan kita, cari tahu alat buat benerinnya, dan akhirnya sadar di mana pekerjaan sebenarnya dimulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Mitos terbesar dalam pernikahan, anggapan kalau lamanya waktu bersama itu sama dengan keberhasilan. Beneran gitu? Kenyataannya banyak banget pernikahan yang dari luar kelihatannya awet, padahal di dalamnya itu cuma soal ketahanan. Pasangan di dalamnya itu bukan lagi berkembang bersama, tapi cuma bertahan hidup dari hari ke hari sambil terus numpuk masalah yang nggak pernah selesai. Nah, biar lebih kebayang gimana mitos ini bekerja di dunia nyata, kita lihat langsung dari kisah Coach Indra dan Bu Nuni, pasangan yang udah menikah 25 tahun dan mereka mau berbagi perjalanannya. Kalau kita lihat perjalanannya, wah, ini kelihatan ideal banget. Kenal dari SMP, barengan terus di SMA, satu kampus, bahkan sampai bikin bisnis bareng. Kayaknya semua kotak pasangan idaman udah kecontreng semua ya. Harusnya sih pernikahannya mulus-mulus aja. Tapi anehnya, justru setelah janji suci diucapin, mereka malah ngerasa kayak orang asing. Mereka akhirnya sadar satu kebenaran yang pahit. Ternyata, kenal seseorang bertahun-tahun itu beda banget sama hidup bareng sebagai suami istri. Nah, ini poin pentingnya nih. Pernikahan itu bukan garis finish dari sebuah perkenalan. Justru itu garis startnya. Perjalanan buat benar-benar saling memahami pasangan itu baru dimulai di hari pertama kalian resmi menikah. Terus, apa dong yang bikin hubungan mereka retak? Uniknya bukan karena masalah-masalah gede yang sering kita lihat di sinetron, kayak perselingkuhan atau KDRT. Penyebabnya itu sesuatu yang lebih kecil tapi justru lebih jahat. Mereka nyebutnya 1000 masalah kecil. Hal-hal yang buat satu pihak itu sepele, ternyata buat pasangannya itu jadi luka yang dalam. Dan ini terjadi terus-terusan. Contohnya, sesimpel secangkir kopi. Buat suami, ya udah kopi pahit dikit nggak apa-apa lah. Tapi buat istri itu bisa jadi pesen, kamu nggak peduli sama kesukaanku. Nah, beda persepsi sekecil inilah yang jadi bibit konflik. Gesekan-gesekan kecil yang numpuk terus-terusan ini ibaratnya kayak siksaan tetesan air. Ini sebuah konsep yang beneran ada loh buat menggambarin siksaan psikologis. Kok bisa? Coba bayangin, setetes air. Nggak ada apa-apanya kan? Tapi kalau air itu netes terus-terusan di dahi kita di titik yang sama berbulan-bulan, lama-lama rasanya bisa kayak bom yang meledak. Nah, begitu juga dengan konflik kecil. Sekali mungkin oke, tapi kalau ribuan kali, itu bisa menghancurkan hubungan yang paling kuat sekalipun. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa sih persepsi kita sama pasangan bisa beda banget? Akar masalahnya itu ada di sesuatu yang nggak kelihatan, yang mereka sebut sebagai software pribadi kita. Jadi, software ini tuh kayak program di alam bawah sadar kita. Ditanamnya dari kapan? Dari kecil, lewat pola asuh dan budaya keluarga kita. Program inilah yang ngebentuk cara kita ngelihat dunia, apa yang kita anggap penting, gimana kita bereaksi, semuanya jalan otomatis. Terus siapa programmernya? Ya, orang tua kita. Jadi kebayangkan kalau dua orang dengan software yang beda, dua sistem operasi yang nggak kompatibel, menikah tanpa mereka sadari, udah pasti crash sistemnya. Nggak bisa dihindari. Oke, kalau masalahnya ada di software, terus solusinya gimana dong? Ada nggak sih? Tentu ada. Sekarang kita bahas 2 alat penting yang bisa bantu kita buat ngebangun ulang dan nguatin hubungan kita. Alat pertama itu namanya kompas. Ini bukan kompas beneran ya, tapi ini adalah seperangkat nilai-nilai inti yang kalian sepakati berdua. Jadi pas lagi ada masalah atau lagi bingung, kompas inilah yang jadi penunjuk arah, yang bantu kalian berdua balik lagi ke jalan yang benar. Nah, alat yang kedua ini butuh keberanian lebih. Biar gampang, kita pakai analogi lautan aja.
Kebanyakan dari kita ngejalanin hubungan itu kayak lagi snorkeling. Kita cuma nikmatin yang indah-indah aja di permukaan. Lihat ikan warna-warni, terumbu karang cantik, semuanya kelihatan damai. Kita cenderung menghindari kedalaman. Tapi hubungan yang kuat itu nggak bisa cuma di permukaan aja. Untuk bisa membangun koneksi yang sejati, kita dan pasangan harus berani buat melakukan deep dive atau menyelam jauh ke dalam. Emangnya ada apa sih di dalam sana? Di kedalaman itu gelap dan kadang-kadang menakutkan. Di sanalah monster-monster kita ngumpet, rasa insecure kita, luka-luka lama, dan kebenaran-kebenaran pahit yang sering kita hindari. Menyelam itu artinya berani ngadepin itu semua, bareng-bareng. Nah, dari semua ini, kita sampai di kesimpulan akhir yang paling penting soal pernikahan. Hubungan yang luar biasa itu bukan sesuatu yang kita temukan, tapi sesuatu yang kita bangun bareng-bareng. Cuma jadi orang baik aja itu nggak cukup. Kita butuh ilmunya, butuh usaha. Ini adalah proses perbaikan tanpa henti, di mana kita dan pasangan terus belajar buat naik level bersama. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Coba dah renungin hubungan kamu saat ini. Selama ini, apakah kamu cuma puas snorkeling di permukaan yang aman? Atau kamu siap dan cukup berani untuk menyelam ke kedalaman?